Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa' rabbih. Wa qala aidan iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 20 hari sudah kita tuntaskan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan yang telah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti diterima ibadah kita adalah kalau kita sampai kepada kesimpulan ternyata tidak makan lebih nikmat daripada makan. Kalau kita bisa mengatakan bahwa 20 hari ini ibadah lebih nikmat dibandingkan 11 bulan yang lalu. Kalau kita bisa mengatakan 20 hari ini baca Quran lebih nikmat dibandingkan 11 bulan yang lalu. Salah satu indikasi bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah beri kekuatan agar kita mampu menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, baik ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah tadarus, iktikaf, sehingga insya Allah tanggal 1 Syawal kita sudah mantap membuat sebuah kesimpulan. Ternyata kebahagiaan sejati ada di sisi rohani. Ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya ada ketika manusia mampu mengendalikan, mampu mengontrol kebutuhan jasmaninya. Kesimpulan inilah yang akan menjadi bekal kita 11 bulan ke depan. Kalau hari ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya sholat, betapa nikmatnya berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hadirkan kenikmatan seperti ini 11 bulan yang akan datang. Kalau hari ini kita tergerak untuk terus membaca Al-Quran, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikan kecintaan kami kepada Al-Quran 11 bulan yang akan datang seperti apa yang kami rasakan hari ini. Apabila itu kita lakukan, insya Allah sukses Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan ini satu paket ibadah sesungguhnya merupakan satu mekanisme Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk men-setting ulang pola hidup yang boleh jadi keliru, pola hidup yang boleh jadi salah selama 11 bulan yang lalu. 11 bulan jujur semua kita hampir tidak bisa menafikan bahwa kita lebih didominasi oleh memperhatikan kepentingan jasmani dibandingkan kepentingan rohani. 3 kali sehari semalam paling tidak orang Indonesia berpikir soal sarapan apa, makan apa. Yang punya duit berbicara tentang makan apa, yang tidak punya duit berbicara bagaimana bisa makan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang banyak menguras pikiran, sehingga ketika ini sudah terkuras untuk hal-hal yang bersifat jasmania, doa dapat dipastikan tidak akan nikmat, salat dapat dipastikan sulit untuk khusyuk.
adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaan itu merupakan kombinasi yang ideal antara jasmani dan rohani. 10 hari, 20 hari ini insya Allah relatif kita hidup dalam keseimbangan antara kepentingan jasmani dan rohani. Satu. Kedua, orientasi yang dibangun selama 10 hari, bahkan sampai 20 hari, sampai bahkan terakhir nanti Ramadan, menggeser orientasi manusia yang tertumpu kepada kepentingan dunia, digeser kepada kepentingan akhirat. Orientasinya akan berujung kepada lillahi ta'ala. Dua 20 hari sudah kita menunggu azan maghrib. Yang 11 bulan yang lalu mungkin kita tidak terlalu perhatikan. Paling kita hanya komen dan maghrib. Tapi hari ini 10 menit, 15 menit sebelum azan kita sudah siap menunggu azan maghrib. Mudah-mudahan semua azan selalu kita tunggu. Semua panggilan Allah kita tunggu. Bahkan termasuk kematian. Siap untuk menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa kematian. Di bulan ini terkumpul 3 syafaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha untuk memperoleh ketiga-tiga syafaat tersebut. Yang pertama syafaat Rasul. Mudah-mudahan bukan saja kita dengan sholawat, tapi berusaha untuk mengaplikasikan ajaran Rasul sesuai dengan kemampuan kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kita berusaha untuk menjadikan beliau sebagai qudwatun hasanah. Insya Allah ini menjadi asbab kita mendapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, dari Abdullah ibnu Umar, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdullah ibnu Umar qala, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran adalah dua hal yang memberi syafaat kepada setiap abdi, setiap hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, Rob, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fi. Wa qala al-Quran, Rob, mana'tuhu nauma bin lail fasyaffi'ni fi. Qala fayusyaffa'. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberi syafaat kepada setiap hamba pada hari kiamat. Puasa berkata di hadapan Allah, Rob, mana'tuhu ta'am wa syahawat. Aku telah menghalangi hamba ini dari makan dan syahwat bin nahar pada siang hari. Karena dia tidak makan, karena aku tidak melakukan syahwat pada siang hari. Fasyaffi'ni fi. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Yaqulul Quran, Al-Quran pun juga berkata, mana'tuhun nauma bil lail, ya Rob, aku kurangi waktu tidurnya pada malam hari. Aku jadikan dia sibuk membaca Al-Quran. Aku jadikan dia sibuk mentadaburi Al-Quran. Aku jadikan dia sibuk mendengarkan Al-Quran. Akibatnya tidurnya menjadi berkurang. Fasyaffi'ni fi. Izinkan aku, beri aku kemampuan untuk memberikan syafaat kepadanya. Qal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan puasa dan Al-Quran.
fayusyaffa'an. Keduanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Ada dua hadis paling tidak yang memberikan penekanan kepada kita semua bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Yang kita tahu bahwa pada hari itu tidak ada pertolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ayah tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ayah, suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami. Mengapa? Karena kedua-duanya seluruhnya sibuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka waktu di dunia masing-masing. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di saat seluruh orang yang kita harapkan pertolongannya tidak dapat menolong, maka kala itulah ibadah membaca Al-Quran, ibadah siyam, salawat kepada Nabi, ketiga-tiganya tampil memberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditolong oleh tiga hal ini. Untuk itu, mari kita tuntaskan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena puasa tadi berkata, mana'tuhu ta'am wasyahawat. Aku cegah dia dari makan dan syahwat. Jadi kalau demikian, siyam itu sesungguhnya adalah al-imsak. Siam itu adalah kemampuan seseorang untuk menahan dan mengendalikan keinginan syahwat. Imsak itu namanya. Itu disebut dengan puasa. Mudah-mudahan kemampuan ini dapat kita aplikasikan 11 bulan yang akan datang. Keinginan itu bukan tanpa alasan, bukan saja banyaknya dalil baik Al-Quran maupun hadis, tetapi kenyataan yang kita saksikan dalam kehidupan hari ini. Betapa banyak yang berguguran disebabkan ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Jangan tambah jumlah mereka. Jangan tambah jumlah mereka. Jadilah kita penyelamat diri, jadilah kita penyelamat keluarga. Jadikan diri kita orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan jadikan keluarga kita termasuk orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Insya Allah satu syarat sudah kita dapatkan untuk mendapatkan hasanah fid dunya wal akhirah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saya tambahkan sedikit di khutbah kedua ini. Dalam salah satu ayat yang berhubungan dengan ayat-ayat berkaitan dengan puasa, Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ayat ini kita coba bandingkan dengan apa yang dialami oleh buyut kita ketika kakek kita Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Sebelum dan sesudah berada di antara dua kondisi.
sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka kata isyarat yang ditunjukkan oleh Al-Quran menggunakan kata hadhihi, ini. Hadhihi adalah kata tunjuk dekat. Maka dapat difahami bahwa saat itu sebelum Adam dan Hawa berbuat salah, berada dalam kedekatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Adam dan Hawa terbujuk rayuan setan, dalam surah Al-A'raf Allah menyebutkan dalam bahasa yang berbeda dari bahasa sebelumnya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu berdua agar tidak mendekati pohon itu? Kata tunjuknya tilkuma syajarah. Apa pesan yang ingin saya sampaikan? 3 ayat ini hubungan dengan surat Al-Baqarah 186. Yang membuat kita dekat kepada Allah adalah kesucian. Yang membuat kita jauh dari Allah adalah kesalahan. Mudah-mudahan 20 hari yang sudah kita lakukan ini mampu membersihkan diri kita yang sebelumnya mungkin kotor, mampu menghapuskan kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan 11 bulan yang lalu, dan mampu membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu membuat kita dekat kepada rohani. Maka di saat itu keberadaan kita di muka bumi dinilai oleh Allah sebagai sukses. Karena yang kembali kepada Allah, yang dinilai oleh Allah, dan yang akan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan di muka bumi ini adalah rohani. 1 bulan ini Allah geser perhatian kita dari kepentingan jasmani kepada rohani. Mudah-mudahan ini bukan bulan musiman. Kita berharap kita menjadikan ini sebagai bulan tarbiyah. Kita berharap bulan ini menjadi bulan mengeset ulang pola kehidupan yang mungkin keliru dan salah 11 bulan yang akan datang. Dan hidupkan kami ya Allah untuk 11 bulan yang akan datang seperti apa kami menjalani bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.